Jadi nanti untuk soal nomor 6 sudah ya teman-teman ya. Jadi saya ulang lagi bahwa ketika teman-teman menghadapi tipe soal seperti soal nomor 6 ini, Anda tidak perlu jadi pahlawan ya, tetapi usahakan untuk jalan dua-duanya. Jadi Anda tetap bisa mengerjakan urusan kantor, tetapi juga Anda bisa membantu lingkungan sekitar Anda. Ya, maka jawaban yang tepat adalah membantu menyeberang jalan lalu segera bergegas ke kantor. Gitu ya. Yuk, kita lanjut lagi. Jawabannya yang A ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi yuk ke soal nomor 7 nih. Silahkan Mbak Laras boleh dibantu dibaca soal nomor 7. Mbak Laras boleh dibantu dibaca soal nomor 7. Ya, Mbak. Silahkan. Pasangan Anda memiliki masalah sehingga mengganggu produktivitasnya dalam bekerja. Maka bantuan yang Anda berikan dalam bentuk D mungkin, Mbak. Oke, ya. Pasangan Anda memiliki masalah sehingga mengganggu produktivitasnya di dalam bekerja. Maka bantuan yang bisa Anda berikan adalah titik-titik-titik. Yang mana nih? Yang A, menasehatinya agar mengambil cuti. Ini agak kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kita nggak tahu apakah bisa atau memungkinkan untuk mengambil cuti atau enggak. Yang B, menyemangatinya nih agar mampu melewati masa sulit. Ini ada kemungkinan betul ya. Yang C, menasehati untuk melupakan masalah. Kurang tepat ya teman-teman ya. Yang D, memberikan waktu kepadanya untuk menyelesaikan permasalahan. Ada kemungkinan betul. Yang E, membantu tugas-tugas yang terbengkalai. Ini kurang tepat ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu pekerjaan kantornya dia itu seperti apa. Jadi kalau Anda mau membantu, ini agak kurang tepat. Ya, karena belum tentu Anda mengetahui job description atau uraian pekerjaan dari pasangan Anda. Berarti yang mana nih? Antara menyemangati atau memberikan waktu kepadanya hingga masalah itu selesai. Yang mana teman-teman? Yang mana? Kalau Anda punya pasangan, jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Menyemangati agar mampu melewati masa sulit. Atau mungkin di sini lebih tepatnya bukan menyemangati ya, tapi memotivasi. Ya, memotivasi. Sorry, memotivasi ya. Karena kalau memberikan waktu kepadanya untuk menyelesaikan masalah ini berarti apa dia? Berjuang sendirian ya, iya nggak? Betul nggak berjuang sendirian ya? Berjuang sendiri ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Anda memotivasi, Anda menyemangati, dan Anda mendorong pasangan Anda untuk bisa bangkit dan melewati masa sulitnya. Oke, dari 7 soal yang sudah kita bahas, ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan teman-teman. Ada yang mau tanya dulu enggak? Cukup bisa dipahami, cukup bisa membedakan mana yang sosial budaya, mana yang jejaring kerja, mana yang profesionalisme, cukup bisa merasakan soalnya ya. Ada yang mau tanya dulu enggak sampai sini? Silahkan. Mbak, kalau ada contoh soal nanti dibahas setelah soal ini ya, Mbak Boleh, ya? boleh, boleh. Baik, Boleh Mbak. ya. Terima kasih. Oke, yuk kita lanjut dulu ya nanti supaya bisa membahas ya kalau gitu. Oke, soal nomor 8 nih. Yuk, soal nomor 8, Mbak Rahma boleh dibantu dibaca soal nomor 8. Ya, Mbak. Kita hidup di negara yang memiliki ragam budaya,
kepercayaan, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan milik Anda terdapat karyawan yang berasal dari kepercayaan yang berbeda-beda. Banyak karyawan Muslim yang mengeluhkan sulit untuk melaksanakan ibadah karena tempat yang kurang memadai dan juga pada saat jam ibadah mereka harus tetap mengoperasikan mesin di perusahaan. Sikap Anda. B. Mendiskusikan hal ini jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk mencari solusi, Mbak. Oke, ya. Soal nomor 8 ini kaitannya dengan soal apa sih, teman-teman? Soal nomor 8 kaitannya dengan soal apa kategorinya? Sosial, budaya ya. Oke. Kita hidup di negara yang memiliki ragam budaya, kepercayaan, adat istiadat yang berbeda. Di perusahaan milik Anda, kita sebagai pemilik perusahaan, di perusahaan milik Anda. Terdapat karyawan yang berasal dari kepercayaan yang berbeda-beda. Banyak karyawan Muslim yang mengeluh sulit untuk melaksanakan ibadah karena tempat yang kurang memadai dan juga pada saat jam ibadah mereka harus tetap mengoperasikan mesin di perusahaan. Maka sikap Anda memfasilitasi untuk beribadah di perusahaan Anda. Ini agak kurang tepat ya. Yang B, mendiskusikan hal ini kepada jajaran pimpinan perusahaan untuk mencari solusi. Ada kemungkinan betul. Yang C, karena pemilik perusahaan beragama non-muslim, maka peraturan tetaplah peraturan. Salah ya. Yang D, memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Ada kemungkinan betul. Yang E, bersifat toleran dan menyediakan fasilitas tempat ibadah di kantor. Ada kemungkinan betul. Yang mana teman-teman? Hati-hati, di sini kita sebagai pemilik perusahaan. Jadi perusahaan itu punyanya kita. Maka sebenarnya kita bisa membangun fasilitas, ya, membangun fasilitas tanpa perlu berkoordinasi lanjut dengan jajaran pimpinan. Kenapa? Karena kita posisinya sebagai pemilik, sebagai owner. Maka mana jawaban yang tepat? Yang B, D, atau yang E, teman-teman? Jawabannya adalah yang E ya, bersifat toleran dan menyediakan fasilitas tempat ibadah di kantor. Kenapa Mbak kok nggak perlu pakai koordinasi dulu? Karena itu perusahaannya milik Anda. Jadi Anda langsung bisa menyediakan fasilitas tempat ibadah. Ya, jawabannya adalah yang E. Ini termasuk kategori sosial budaya. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu enggak, teman-teman? Ada yang mau tanya dulu? Cukup bisa dipahami ya? Cukup bisa dipahami, cukup bisa dibedakan mana yang sosial budaya, mana yang jejaring kerja ya, mana yang profesionalisme. Oke, yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Soal nomor 9 boleh dibantu dibaca Mbak Laras, silahkan. Iya, Mbak. Anda adalah seorang auditor internal di Inspektorat X. Anda ditugaskan untuk cleansing data atau pembersihan data yang diterima dari dinas sosial. Pada prosesnya, Anda menemukan suatu kejanggalan dan menemukan bahwa ada penerima ganda dari bantuan sosial per kepala keluarga. Padahal hal ini tidak diperbolehkan dalam aturan. Sikap Anda apa ya, Mbak? Mungkin Mbak, kalau nggak update. Bingung, Mbak. Oke. Anda adalah seorang auditor internal di Inspektorat X ya. Anda ditugaskan untuk cleansing data atau pembersihan data yang diterima dari dinas sosial. Dari kalimat ini kita tahu ya, kita tahu tugasnya kita disuruh ngapain sih? Disuruh untuk melakukan cleansing data atau pembersihan data. Ya. Nih, pembersihan data. Oke.
yang diterima dari dinas sosial. Nah, pada saat proses pembersihan data itu, Anda menemukan sesuatu kejanggalan. Anda menemukan bahwa ada penerima ganda dari bantuan sosial per kepala keluarga. Padahal sebenarnya hal ini tuh nggak boleh di dalam aturan. Maka sikap Anda yang A, melakukan verifikasi dan validasi data-data penerima ganda di lapangan untuk mencocokkan data yang dianalisis. Boleh nggak? Kurang tepat ya teman-teman ya. Karena tugasnya kita itu diminta untuk cleansing data. Yang B, melaporkan temuan ini kepada atasan, ada kemungkinan betul. Yang C, berkoordinasi kepada dinas sosial agar penerima manfaat bantuan sosial lebih diperketat. Benar nggak? Kurang tepat ya teman-teman ya. Yang D, melakukan perbaikan pada database penerima manfaat agar kejadian serupa tidak terulang. Ini juga kurang tepat. Ya. Yang E, meminta masyarakat untuk jujur. Ini juga kurang tepat. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kenapa sih kok kita harus melaporkan temuan ini kepada atasan? Karena berdasarkan soal nomor 7 nih, ya, kita sudah tahu bahwa kita itu ditugaskan untuk cleansing data atau pembersihan data. Tugas utamanya kita itu untuk membersihkan data. Ketika pada saat proses pembersihan data Anda menemukan kejanggalan, yang harus Anda lakukan adalah melaporkan temuan ke atasan. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu enggak? Silakan. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Teman-teman, silakan. Cukup bisa dipahami? Cukup bisa dipahami? Oke, yuk kita lanjut lagi ya ke soal nomor 10. Nah, yuk silahkan Mas Rian Wahyu, boleh dibantu dibaca lagi ya soal nomor 10. Silahkan Mas Rian. Oke, saya baca ya teman-teman ya. Malam ini Anda baru saja selesai membuat acara ulang tahun anak Anda. Seluruh keluarga dan teman dekat Anda itu diundang. Oke, mungkin Mas Rian sinyalnya jelek ya. Terputus-putus, nggak apa-apa Mas, saya aja yang baca ya. Namun karena salah, oke, oke. Mas Rian sinyalnya buruk ya, Mas Rian sinyalnya buruk. Oke, oke, yuk. Ya, karena Mas Rian sinyalnya buruk, oke. Jadi malam ini Anda baru saja selesai membuat acara ulang tahun anak Anda. Seluruh keluarga dan teman dekat Anda itu diundang. Namun karena salah melakukan perhitungan, ternyata nasi yang dimasak itu terlalu berlebihan. Sehingga setelah selesai acara, masih tersisa sangat banyak. Fatalnya, kejadian tersebut baru dilaporkan oleh asisten rumah tangga Anda keesokan harinya. Maka sikap Anda adalah titik. Yang mana teman-teman? Yang mana nih? Mendonasikan ke panti asuhan? Kurang tepat ya. Karena itu hanya nasi ya. Dan posisinya nasinya itu sudah nasi kemarin. Yang B, membuat nasi goreng daripada sisa nasi dibuang. Ada kemungkinan betul. Yang C, membagikan nasi tersebut kepada tetangga. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Yang D, memberikan nasi tersebut kepada peternak ayam di lingkungan Anda. Ada kemungkinan betul. Yang E, membuangnya karena sudah dingin. Ini kurang tepat. Yang mana teman-teman? Ini soal terkait dengan sosial budaya ya. Karena kejadian seperti ini sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana nih kalau kita berada di posisi seperti ini? Mau kita buat nasi goreng atau kita kasih ke peternak ayam? Yang mana jawabannya? Yang mana nih teman-teman? Yang B, Kak. Iya, jawabannya adalah yang B ya. Jadi Anda membuat nasi goreng daripada sisa nasi dibuang. Kenapa kok membuat nasi goreng? Karena setelah Anda mengolah
ya, Anda memproses nasi itu lebih lanjut, maka nasi itu menjadi punya nilai tambah. Ketika posisinya sudah jadi nasi goreng nasi goreng itu bisa Anda berikan kepada panti asuhan, nasi goreng itu bisa Anda berikan kepada tetangga sekitar, ya. Jadi ada nilai tambah untuk nasi yang sudah basi itu. Jawabannya adalah yang B. Ini termasuk soal sosial budaya ya, teman-teman ya. Karena kejadian seperti ini seringkali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yuk kita lanjut lagi. Ada yang mau tanya dulu enggak dari 10 soal ini? Ada yang mau tanya dulu dari 10 soal ini? Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 11 ya. Nah, ini nih. Ini kaitannya masih mirip-mirip dengan soal nomor 10. Kalau tadi nasi yang sudah kemarin, kalau ini kaitannya dengan tumpukan koran bekas. Anda melihat koran-koran bekas bertumpukan tidak teratur di rumah Anda. Maka sikap Anda adalah titik-titik-titik yang mana, teman-teman? Yuk, yang mana? Yang mana nih? Yang mana? Yang A, merapikan dengan segera, ada kemungkinan betul. Yang B, membuat prakarya dari koran bekas, ada kemungkinan betul. Yang C, menjualnya kepada penampung barang bekas, ada kemungkinan betul, ya. Yang D, menyumbangkannya kepada penampung barang bekas, ada kemungkinan betul. Yang E, membaca setiap informasi. Ini kurang tepat. Sekali lagi, ini adalah soal apa, teman-teman? Sosial budaya. Ketika menghadapi tipe soal seperti ini tipe soalnya sama ya dengan tipe soal nomor 10, berarti Anda harus bisa menambahkan nilai tambah kepada barang yang sudah tidak berguna atau kurang bermanfaat. Berarti yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Anda akan membuat prakarya dari koran bekas. Jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Karena di situ dengan membuat prakarya atau Anda mengolah kembali tumpukan koran-koran bekas itu, maka akan memberikan nilai tambah pada barang yang sudah kurang bermanfaat. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami, teman-teman, sampai sini? Bisa dipahami enggak? Ini ya, jawabannya adalah yang B. Yuk, ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke soal terakhir? Ada yang mau tanya dulu? Yuk, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal terakhir ya. Nah, oke. Soal terakhir boleh dibantu dibaca, Mbak Laras, silahkan. Ya, Mbak. Sebagai seorang insinyur di sebuah proyek pembangunan jembatan, Anda dihadapkan pada permasalahan besar yang membutuhkan pertimbangan matang karena ternyata desain perencanaan keliru. Hal tersebut berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan yang menjadi terhambat. Sikap Anda mungkin C, Mbak. Oke. Sebagai seorang insinyur, ya, di sebuah proyek pembangunan jembatan, Anda dihadapkan pada permasalahan besar yang membutuhkan pertimbangan matang. Karena ternyata desain perencanaan itu keliru. Hal tersebut berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan yang menjadi terhambat. Maka sikap Anda adalah titik, titik, titik. Nah, soal nomor 12 ini kita identifikasi dulu ya. Termasuk kategori soal apa? Termasuk kategori soal profesionalisme ya. Oke. Berarti kalau menghadapi permasalahan kaitannya dengan
perencanaan kerja, apa yang kita bisa lakukan? Yang A, mencari penyelesaian yang paling efektif dan efisien. Ada kemungkinan betul. Ya. Yang B, menyelesaikan sedikit demi sedikit hingga selesai, kurang tepat ya. Yang C, mencari bantuan dari rekan insinyur lain yang lebih ahli, ada kemungkinan betul. Yang D, membuat desain perencanaan baru, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Berarti kalau ini kan harus dirombak semuanya. Dirombak. Tuh tulisannya jelek ya. Dirombak. Oke. Yang E ini juga kurang tepat karena sama saja Anda memulai dari nol. Berarti yang mana teman-teman? Antara Anda mencari penyelesaian yang paling efektif atau Anda minta bantuan insinyur lain yang lebih ahli. Yang mana nih? Yang A atau yang C? Yang mana teman-teman? Yang mana? Jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Anda mencari penyelesaian yang paling efektif dan efisien. Ya, karena ini sekali lagi soal profesionalisme, maka utamakan Anda mampu menyelesaikan tanggung jawab Anda terlebih dahulu. Ya, Anda selesaikan semampu Anda, baru kalau nggak mampu, kalau sudah buntu, sudah tidak ketemu jalan keluarnya, Anda boleh minta bantuan insinyur lain yang lebih ahli. Jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya. Jadi, mencari penyelesaian yang paling efektif dan efisien. Oke. Sampai sini, ada yang mau tanya dulu? Silahkan. Dari 12 soal ini, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita bahas soal dari teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mbak, saya curhat ya Mbak ya. Saya Boleh. merasa soal yang ditampilkan hari ini agak lebih susah ya Mbak ya. Jadinya Iya. secara garis besar itu saya kurang bisa menjawab Iya. hal-hal yang menjebak Mbak. Iya, Kira-kira betul. solusi yang bisa saya usahakan agar kedepannya saya bisa Iya. lebih baik lagi menjawab bagaimana ya Mbak ya? Iya, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Betul, teman-teman. Jadi, memang sengaja ya, memang sengaja karena kan kita sudah ini pertemuan ketiga 3 atau 4 ya, saya lupa. Nah, kemarin kita soalnya profesionalisme semua, jejaring kerja semua gitu ya. Terus hari ini kita agak naik level nih, agak naik tingkat gitu ya. Terus caranya gimana, Mbak? Ya, teman-teman cukup memegang 4 kata kunci kemarin, 4 tips kemarin yang sudah saya share ya. Itu dasarnya kita harus bisa berimajinasi sesuai tokoh yang disebutkan di dalam soal. Misalkan contoh, ini ya. Misalkan contoh soal nomor 8. Kita hidup di negara yang memiliki ragam budaya, kepercayaan, adat istiadat yang berbeda. Nah, di perusahaan milik Anda, wah, berarti di sini di perusahaan milik Anda, kita kepalanya langsung bayangin, Mbak. Oh, kalau aku punya perusahaan besar, ya, karyawanku itu ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya, supaya mereka itu bisa beribadah dengan tenang, apa yang harus aku lakukan? Sekali lagi kita di sini posisinya sebagai pemilik. Kalau sebagai pemilik, tentunya kita langsung bisa dong menyediakan fasilitas. Tapi kalau di sini dikatakan posisinya sebagai pimpinan di perusahaan, maka betul jawabannya adalah yang B, mendiskusikan dengan jajaran pimpinan. Ya. Jadi untuk memudahkan itu teman-teman harus bisa membayangkan, berimajinasi sesuai tokoh yang disebutkan di dalam soal. Gitu. Misalkan lagi, ya ini. Anda adalah seorang auditor internal di Inspektorat X. Anda ditugaskan untuk cleansing data yang diterima dari Dinas Sosial. Sebenarnya dari kalimat ini sudah ketahuan ya, bahwa pada soal nomor 9 ini, tugas utamanya kita adalah melakukan pembersihan data atau cleansing data.
Berarti di situ ketika Anda mengalami suatu kejanggalan atau mengalami suatu permasalahan gitu ya, Anda tidak boleh melakukan hal-hal di luar kewenangan Anda. Kenapa? Karena sekali lagi di dalam soal disebutkan tugas Anda itu untuk membersihkan data. Maka yang bisa Anda lakukan ketika mengalami hambatan atau kejanggalan adalah yang B, melaporkan temuan kepada atasan. Ya, jadi cara yang paling mudah itu sebenarnya sambil merem ya, menutup mata, membayangkan, berimajinasi, kalau aku jadi tokoh di dalam soal, kira-kira aku mau ngapain ya? Jadi jangan menggunakan sudut pandang Anda sendiri. Jangan menggunakan sudut pandang profesi Anda. Tetapi gunakanlah sudut pandang yang disebutkan di dalam soal. Gitu ya Mbak ya. Nggak apa-apa. Kalau memang hari ini masih bingung, nanti di rumah latihan lagi. Belajar lagi untuk soal TKP. Ya, kenapa teman-teman? Karena berdasarkan informasi dari BKN ya tadi siang saya update beritanya, kalau semisal ada peserta lain yang kalau semisal ada peserta lain yang skornya itu sama dengan Anda, maka yang dilihat yang diutamakan itu adalah skor TKP mana yang lebih tinggi. Kalau misalkan skor TKP-nya sama, skor TWK-nya sama, skor TIU-nya sama, maka yang dilihat adalah kedua-duanya akan masuk ke dalam passing grade. Kalau semisal jumlah skornya itu sama, ya sama begitu ya. Pertama dilihat TKP-nya. Yang kedua adalah dilihat nilai TIU-nya, ya, tes intelijensi umumnya. Jadi di sini bisa dibilang TKP itu yang paling penting ya, yang paling harus Anda tekankan gitu di dalam nanti mengerjakan soal SKD. Karena apa? Karena ketika nanti ada beberapa peserta nih yang skornya sama dengan Anda, misalkan skornya 400 begitu ya, sama-sama 400, nanti yang akan masuk ke dalam passing grade itu pertama yang skor TKP-nya mana yang lebih tinggi, dan yang kedua mana yang skor TIU-nya itu lebih tinggi, meskipun jumlahnya sama. Gitu ya. Oke, ada yang mau sharing lagi sampai sini teman-teman? Silahkan. Tadi ada yang mau bertanya kayaknya, silahkan. Ada yang mau tanya, silahkan. Ada yang mau tanya dulu enggak sampai sini teman-teman? Tadi kayaknya ada yang mau menanyakan soal latihannya. Jadi, Mbak siapa tadi? Saya, Mbak. Oke, silahkan. Gimana, Mbak? Oh ya. Soalnya seperti ini, Mbak. Salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, apa yang Anda lakukan? Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. Boleh diulang yang A apa tadi, Mbak? Tadi ada motor lewat. Oh iya, maaf, Mbak. Lagi di apa tuh soalnya? Ya. Pertama, mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. Kemudian mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang cara penggunaan teknologi informasi. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan cara penggunaan teknologi informasi. Kemudian mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. Kemudian mengeluarkannya dari tim. Oke, kalau dari Mbak Lara sendiri jawabannya yang mana? Kalau dari yang A, oke, itu jawabannya A bisa, atau kalau enggak yang C. Jadi mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan. Karena tadi di soal itu disebutkan karena ketidakpahaman ya, betul ya soalnya ya.
karena kurangnya pemahaman dia tentang Nah, teknologi betul informasi. ya. Karena kurangnya pemahaman, maka yang bisa dilakukan adalah memanggil ahli IT untuk memberikan pengetahuan terkait dengan aplikasi atau terkait dengan IT tersebut. Begitu ya. Itu kalau di kuncinya jawabannya apa? A atau C? Ini nggak ada kuncinya ya, Mbak. Oke, jawabannya yang jawabannya itu yang C ya. Itu soalnya pernah keluar di forum cerdas soalnya. Saya yang mengeluarkan itu, jadi yang C ya. Jadi kan itu ada dua, mengundang ahli IT, yang B mengundang ahli IT untuk mengajarkan apa tadi? Untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang cara penggunaan teknologi informasi. Yang C? Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan cara penggunaan teknologi. Oke ya, yang B dan yang C itu sama-sama mengundang ahli IT. Tapi jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena dari soal itu dia tidak bisa karena dia nggak tahu caranya. Berarti yang harus kita lakukan adalah memberikan pengetahuan. Jawabannya yang B. Terus kemudian yang C, baru yang A. Gitu ya. Oke, itu terkait dengan TIK. Besok kita, kalau nggak salah besok mungkin akan ada soal itu ya. Besok ini ya di kelas besar ya. Ada yang mau tanya lagi? Silahkan, masih ada 5 menit teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Cukup bisa dipahami? Silahkan. Maaf Mbak, ini kan tadi kan yang ini kan tadi yang kurang pahamnya kan dari anggota tim, sedangkan kan misalnya sebagai ketua, gimana ya? Saya sebagai di sana anggapannya tanda kutip saya bisa gitu. Apakah tidak gitu ya Mbak? Tadi berpikir seperti itu. Disebutkan nggak kalau ketuanya itu bisa? Nggak ada Mbak. Nggak ada kan? Ya maka jawabannya yang B ya. Ya kecuali gini. Sebagai ketua tim yang mana Anda lebih mengetahui kaitannya dengan penggunaan aplikasi itu, jawabannya A. Tapi karena nggak disebutkan di dalam soal, maka jawabannya B. Itu. Ya, baik Mbak, makasih ya Mbak. Oke, teman-teman, gitu ya.